Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. أيها الإخوة, para jamaah Masjid Al-Irsyad Kota Baru Padalarang, Kabupaten Bandung Barat yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa Persada TV, Niaga TV, dan TV-TV lain, juga para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Tema yang kita akan bahas sekarang adalah hadis tentang agama adalah nasihat. Kalau kita mendengar kata-kata nasihat, langsung yang terfahami oleh pikiran kita adalah nasihat itu wejangan, nasihat itu pelajaran, nasihat itu advis, atau yang semakna dengan itu. Itulah yang kita pahami selama ini. Pengertian atau pemahaman tadi tidak sepenuhnya keliru, walaupun tidak sepenuhnya benar. Semua yang disebutkan tadi, nasihat dalam arti wejangan, itu hanya salah satu bentuk nasihat. Dikatakan tidak sepenuhnya benar karena hadis menyatakan agama itu nasihat bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya. Kalau nasihat diartikan wejangan, maka mustahil Allah dinasihati, kitabnya, rasulnya. Jadi nasihat bukan wejangan, tapi wejangan termasuk salah satu nasihat. Apa makna nasihat? Berkata para ulama, di antaranya dikemukakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, an-nasihah hiya badlun nushi lil ghair. Nasihat itu artinya memberikan kebaikan bagi pihak lain. Dalam arti anna syakhsa yuhibbu li akhihi al khair wa yad'uhu ilaih wa yubayyinuhu lahu wa yarghabu fihi. Artinya seseorang menginginkan kebaikan bagi pihak lain, mengajak orang lain untuk
melakukan kebaikan itu, menjelaskan kebaikan tersebut kepada orang lain dan memberi motivasi. Itu makna nasihat. Jadi ketika kita menginginkan kebaikan bagi pihak lain, melakukan kebaikan bagi pihak lain, apapun bentuknya, dengan kata-kata seperti saran, wejangan, ilmu, atau loyalitas, atau perhatian, atau kepedulian, atau cinta dan kasih sayang, berarti kita sudah memberikan nasihat kepada orang lain tersebut. Dan inilah inti dari agama. Inti dari agama itu adalah memberikan kebaikan kepada pihak lain, siapapun pihak lain tersebut, baik orang ataupun bangsa malaikat, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Agama itu nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat. 3 kali Nabi SAW menyatakan demikian. Bertanya salah seorang sahabat, liman ya Rasulullah, nasihat bagi siapa wahai Rasulullah? Dijawab oleh Nabi SAW, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa amatihim. Agama ini nasihat bagi 5 pihak. Pertama bagi Allah, kedua bagi kitabnya yaitu Al-Quran, ketiga bagi Rasulnya, keempat bagi imam-imam kaum muslimin, kelima bagi seluruh kaum muslimin dari kalangan orang awam. Nah, inti dari agama itu adalah nasihat kepada 5 pihak ini. Dan kelima pihak tersebut saling berkaitan dan memberi efek terhadap yang lain. Akibat memberi nasihat kepada Allah pasti akan diikuti oleh memberi nasihat kepada kitab, kepada Rasul, kepada imam kaum muslimin, dan kepada umumnya kaum muslimin. Kalau tidak sampai kepada memberi nasihat kepada umumnya kaum muslimin, berarti nasihat yang kita berikan kepada Allah kurang atau bahkan keliru atau salah. Nah, ini yang kita akan rinci satu-satu. Apa yang dimaksud bahwa agama ini nasihat kepada Allah, nasihat kepada kitabnya, nasihat kepada Rasulnya dan seterusnya, agar kita tidak salah paham dan tidak salah aplikasi. Adapun nasihat kepada Allah, agama ini nasihat kepada Allah. Apa maknanya? Maknanya adalah agama ini memberikan kebaikan kepada Allah. Ya, kenapa tuh? Ulangi. Apa makna agama ini nasihat kepada Allah? Maknanya adalah
orang yang beragama ini yaitu kita harus memberikan kebaikan kepada Allah SWT. Bukan karena Allah butuh kebaikan dari kita, tapi demi keuntungan dan kebaikan kita sendiri. Sebab kebaikan yang kita lakukan kepada Allah ada timbal baliknya, ada efek baliknya kepada kita. Oleh karena itulah maka bentuk-bentuk dari nasihat kepada Allah adalah pertama, berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wan nasihatu lillahi azza wa jalla takunu bil ikhlasi lillahi ta'ala wa ta'ambudu lahu mahabbatan wa ta'ziman. لأن الله عز وجل يتعبد له العبد محبة فيقوم بأوامره طلبا للوصول إلى محبته عز وجل وتعظيما فينتهي عند محارمه خوفا منه سبحانه وتعالى. Nasihat kepada Allah pertama dalam bentuk hendaklah memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Beribadah kepada Allah karena cinta dan mengagungkan Allah. Karena apabila seorang hamba beribadah kepada Allah karena cinta, dia akan melaksanakan semua perintah Allah karena ingin meraih kecintaan Allah kepada dirinya. Kenapa kita ibadah? Karena ingin dicintai, ingin dibalik dicintai pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Allah berfirman di tengah-tengah lafaz hadis, tidak dari awal karena rada panjang. Allah menyatakan wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah selain yang fardu. Sampai aku mencintainya. Coba lihat. Kecintaan Allah bisa teraih salah satunya dengan ibadah di samping yang fardu juga yang sunnah. Kata orang Sunda namanya nggak apa-apa pakai bahasa Sunda. Mulai nu mecat jadi ustad meureun. Fardu kalaku, sunnah kalampah. Yang wajib dilakukan, yang sunnah dilaksanakan. Hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Coba lihat. Jadi kalau dasar ibadah yang kita lakukan adalah cinta, salah satunya nih. Selain cinta harus ada khauf. Cinta dan khauf ini dua perasaan yang tidak bisa dipisahkan. Di mana ada cinta pasti ada khauf, pasti ada roja. Roja itu berharap, bukan nama radio. Tiga ini tidak bisa dipisahkan, pasti ada. Kepada siapapun, kepada Allah, kepada manusia, suami istri saling mencintai. Ada rasa takut? Ada. Istri takut suaminya nikah lagi. Istri takut suaminya tidak perhatian lagi. Istri takut suaminya cuek kepada dia. Dan sebaliknya. Ada cinta, pasti ada takut, dan pasti ada harap. Kepada apapun.
Kita mencintai sebuah benda, motor, mobil, cinta. Ada takut? Ada. Takut hilang, dicuri. Takut dirusak. Dan seterusnya. Ada harapan? Ada. Harapannya mobil ini terus mulus, tidak ada kerusakan, tidak ada yang menjahili dan seterusnya. Itu selalu ada. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan hal itulah maka orang yang beribadah kepada Allah dengan dasar cinta dan mengagungkan, dia akan beribadah kepada Allah karena ingin memperoleh kecintaan balik Allah kepada dirinya, dan dia akan berhenti dari hal-hal yang Allah haramkan karena takut kecintaan Allah pudar kepada dirinya, berganti dengan murka dan kebencian. Inilah bentuk nasihat kita kepada Allah yang pertama, yaitu mengikhlaskan seluruh ketaatan kepada Allah. Kedua, wa minan nasihati lillah ayyakunal insanu daiman dzakiran li rabbih biqalbihi wa lisanihi wa jawarihi. Kedua, di antara bentuk nasihat kita kepada Allah adalah selalu berzikir kepada Allah. Dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan. Ammal qalbu fa innahu la hududa li dzikrih. Wal insan yastati'u an yadhkura Allah biqalbihi ala kulli hal. Wa fi kulli ma yasha. Wa fi kulli ma yasma. Lianna fi kulli syai'in lillahi ta'ala ayah tadullu ala wahdaniyatihi wa azamatihi wa sultanihi. Yufakkiru fi khalqis samawati wal ard. Yufakkiru fil layli wan nahar. Yufakkiru fi ayati Allahi minas syams wal qamar wan nujum wal jibal was syajar wad dawab wa ghairi dhalik. Fayahduthu hadha dzikran lillahi azza wa jalla fi qalbihi. Adapun zikir dengan hati ini tidak terbatas. Bisa dilakukan dalam setiap keadaan. Bisa dilakukan dalam berbagai macam bentuk. Karena di dalam segala sesuatu ada ayat atau tanda kekuasaan Allah, tanda keesaan Allah, tanda keagungan Allah. Di langit, di bumi, di pergantian perbedaan siang dan malam, matahari, bulan, bintang, gunung, pepohonan, binatang-binatang, seluruhnya menunjukkan keberadaan Allah, kekuasaan Allah, keagungan Allah, dan seterusnya. Sampai di WC pun kita bisa berzikir kepada Allah. Dengan hati, bukan dengan lisan. Ketika kita duduk atau jongkok di WC, kita ingat surga, ingat neraka. Zikir. Kita berpikir tentang bagaimana dulu Allah menciptakan langit dan bumi. Kita berpikir tentang alam kubur ketika di WC. Boleh? Boleh. Itu zikir dengan hati. Yang terlarang zikir dengan lisan. Nggak boleh kalau di WC. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala menyatakan apabila para ulama zaman dahulu mau ke WC. Dia panggil salah seorang muridnya. Disuruh muridnya membacakan kitab di luar WC secara keras. Agar terdengar oleh ulama tersebut
ketika sedang berada di dalam WC. Maka selama ada di dalam WC, ilmu tetap dapat. Karena ada orang yang membacakan kitab secara keras dan terdengar. Itu zikir. Zikir dengan hati. Makanya banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim yang memancing kita, merangsang kita, menganjurkan kepada kita, bahkan menyuruh untuk memikirkan alam semesta sebagai wasilah batu loncatan untuk meyakini betapa agungnya Allah. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, perbedaan siang dan malam, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Itu orang yang selalu berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring, sambil memikirkan penciptaan langit dan bumi. Sampai terucap dari mulutnya, ya Allah, tidaklah engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Tidak sekedar iseng, tidak sekedar pengangguran, tidak sia-sia, tidak menciptakan tanpa tujuan, enggak, tapi dengan tujuan yang agung. Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Tidakkah kalian perhatikan Allah telah tundukkan semua yang ada di langit dan di bumi untuk kalian. Allah telah curahkan kepada kalian nikmat-nikmat yang banyak lahir atau batin. Alam tara anna Allah yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri ila ajalin musamma. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah memasukkan malam kepada siang dan siang kepada malam? Allah tundukkan semua makhluk lain kepada kalian. Allah atur bagaimana matahari, bulan, bintang mereka beredar pada orbitnya secara sempurna. Itu pancingan, suruhan dari Allah kepada kita untuk berpikir tentang alam semesta ini. Dan itulah zikir dengan hati. Adapun zikir dengan lisan adalah amalan lisan. Ada gerakan lisan dan bibir. Memuji Allah, menyanjung Allah dengan pujian dan sanjungan yang layak sebagaimana yang Allah ajarkan kepada kita. Tasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wa la quwwata illa billah. Termasuk melafazkan ayat-ayat yang syar'iyah dari Al-Quran. Itu zikir? Iya, zikir. Apakah menghafal, menyebutkan hadis juga zikir? Iya, zikir. Apakah umpamanya bukan ayat, bukan hadis, tapi ilmu. Seperti kaidah, usul fiqih kaidah, ilmu fiqih kaidah, ilmu mustalahul hadis. Kita hafal. Kita lafazkan. Apakah itu zikir? Iya. Karena apa? Karena itu ilmu yang bermanfaat. Seluruh ilmu yang bermanfaat
kita pelajari, kita ajarkan, itu termasuk zikir dengan lisan. Bahkan seafdol zikir adalah ilmu. Karena tak ada yang bisa lebih mengingatkan kita kepada Allah selain ilmu. Belajar ilmu, mempelajari ilmu, ini zikir. Kita kan sempat dulu membahas kitab amalan hati. Judulnya At-Tuhfah Al-Iraqiyah fil A'malil Qalbiyah. Susunan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Salah satu di antara amalan hati ini adalah zikir. Zikir termasuk amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan. Adapun amalan lisan dengan melafazkan lafaz zikir. Adapun amalan hati tadi mengingat kebesaran Allah dalam hati, dalam pikiran, walaupun di WC boleh. Yang tidak boleh berzikir dengan lisan di dalam WC enggak boleh. Telinga berzikir, antum sekarang sedang berzikir dengan telinga. Az-zikru bil udhunaini al-isgha. Zikir dengan kedua telinga adalah memperhatikan, mendengar dengan fokus. Mendengar bacaan Al-Quran, mendengar pedaran hadis, pedaran ayat, pedaran tentang tauhid dan seterusnya, ilmu. Mendengarkan ilmu adalah berzikir dengan telinga. Mulut diem, mingkem, balam, tertutup. Tapi telinga mendengarkan, ini zikir telinga. Hati, pikiran fokus memahami, ini zikir dengan hati, dengan pikiran. Wa dzikru birijlaini al-mashyu ilal masajid. Berzikir dengan kedua kaki, berjalan ke masjid, berjalan ke majelis ilmu. Dan adzikr bil yad al-i'ta. Berzikir dengan kedua telinga, memberi, infak, zakat, sedekah, menolong orang. Itu zikir dengan anggota badan. Nah, zikir ini merupakan bentuk nasihat kepada banyak pihak. Ya, zikir kepada Allah. Ya nasihat kepada Allah, karena salah satu di antara wujud nasihat kepada Allah adalah berzikir dengan seluruh indera kita, dengan lisan, dengan hati, dengan anggota badan. Itu nasihat kepada Allah. Kebaikan yang kita lakukan kepada Allah karena Allah memerintahkan semuanya itu. Sering kan saya ungkit satu hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani tentang amal yang paling dicintai oleh Allah. Siapa yang mengamalkan amalan ini berarti orang itu sedang memberi nasihat kepada Allah. Berbuat baik kepada Allah dengan cara melaksanakan amal yang paling Allah cintai. Ternyata amal yang paling Allah cinta itu aksi sosial. Menolong orang, menyenangkan orang, membahagiakan orang, melepaskan orang dari kesulitan, memberi manfaat sebanyak mungkin ke banyak mungkin orang. Nabi SAW bersabda, ahabbun nasi ilallah, dalam riwayat lain ahabbul ibadi ilallah anfa'uhum. Manusia yang paling dicintai oleh Allah, manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Wa ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim.
Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah memberikan kebahagiaan kepada hati sesama muslim. Atau takshifu anhu kurbatan, melepaskan orang lain dari satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan di dunia. Au taqdi anhu dainan, melunasi hutang dia, hutang orang lain, baik dia berhutang ke kita dilunaskan, atau dia hutang kepada orang lain nggak bisa bayar, kita mampu membantu kita lunasi. Au tatradu anhu ju'an, atau mengusir, menghilangkan kelaparan dari diri orang lain dengan cara memberi. Itu ahabul a'mal ilallah. Sampai di akhir hadis ini Nabi menyatakan, fawallahi li'an amsya ma'akhi fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hadha syahra. Demi Allah, kalau aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhan hajat dia, membantu dia untuk memenuhi kebutuhannya, itu lebih aku cintai daripada iktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Iktikaf di Masjid Nabawi sebulan, bayangkan. Lebih besar pahalanya 1000 kali lipat daripada ibadah iktikaf sholat di masjid ini atau masjid-masjid manapun di dunia ini kecuali Masjidil Haram. Tapi kata Nabi, aku demi Allah lebih suka membantu orang daripada iktikaf sebulan di masjidku. Karena itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Lihat, di dalam aksi sosial, di dalamnya terkandung nasihat kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitabnya, dan kepada sesama kaum muslimin. Oleh karena itu, maka zikir itu tidak sebatas amalan lisan semata-mata, tapi amalan hati dan amalan anggota perbuatan. Jalannya kita ke tempat yang baik, zikir dengan kaki. Memberinya kita pertolongan apapun bentuknya ke orang lain, zikir dengan kedua tangan. Mendengar kajian, mendengar murotal, mendengar hal-hal yang bermanfaat, zikir dengan kedua telinga. Itu nasihat ke banyak pihak. Nasihat kepada Allah, kepada kitabnya, kepada Rasulnya, dan kepada sesama manusia. Ini bentuk yang kedua dari nasihat kepada Allah. Bentuk yang ketiga. Wa minan nasihati lillah ay yadhuba an dinillahi ta'ala alladhi syara'ahu li ibadihi fayubtilu kaidal kaidin wa yaruddu 'alal mulhidin alladhina yu'riduna ad-dina wa ka'annahu quyudun tuqayyidun nas an hariyatihim wal haqiqah annaha quyudun hurriyah lianna al-insan yataqayyadu lillahi azza wa jalla wa billah wa fi dinillah man lam yataqayyad bihadha taqayyada lisyaitan wa fi khutuwati syaitan lianna an-nafsa hammamah daimah fala taskun nafsu ahadin abadan bal labuda an takuna laha himam fi ayyi syai'in imma fi khairin wa imma fi syarr. Bentuk nasihat ketiga kepada Allah adalah membela agama Allah yang telah Allah syariatkan kepada hamba-hambanya. Oleh Allah, membela agama Allah itu diungkapkan dengan ungkapan membela Allah atau menolong Allah. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum.
Dalam surah As-Saff Allah menyuruh, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah? Qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong agama Allah. Sebagaimana dahulu Isa bin Maryam berkata kepada Hawariyun. Hawariyun itu sahabat-sahabat dekat Nabi Isa. Man ansari ilallah. Siapa yang akan bersama-sama aku untuk menolong Allah? Hawariyun itu menjawab, kami penolong-penolong Allah. Adanya perintah menolong agama Allah, menjadi penolong Allah, tidak bermakna Allah lemah. Allah lemah gening butuh pertolongan. Bukan. Tapi ini refleksi dari loyalitas kita kepada Allah. Bentuk dari kecintaan kita kepada Allah. Kalau Allah dihina, apakah Allah akan menjadi hina dan rendah? Tidak, Allah agung. Tetap tidak berkurang keagungannya. Tapi adanya cinta, iman kita, rasa loyalitas kita kepada Allah mengakibatkan kita marah kepada yang menghina Allah, menghina ajaran Allah Azza wa Jalla. Ini yang dinilai oleh Allah, ini yang diperintahkan oleh Allah, kunu ansarallah. Oleh karena itu, keliru benar, keliru besar. Saya tadinya mau menyebut besar, kenapa jadi benar? Keliru besar. Kalau ada orang yang menyatakan Allah mah nggak perlu dibela, nggak perlu ditolong, Allah mah kuat. Salah dia. Menolong Allah tidak berarti Allah itu lemah. Tapi ini refleksi dari ghirah kita, kecemburuan kita, keagungan Allah dalam diri kita. Yang kita sangat agungkan dihina orang, ya marah. Bukan berarti Allah butuh pertolongan kita, tidak. Perintah Allah untuk menolong Allah kepada diri kita itu menguji sejauh mana loyalitas, perhatian, kepedulian kita kepada Allah dan agamanya. Sama aja dengan negara kita Indonesia itu kuat. Ada ABRI, ada polisi gitu, ada orang-orang terlatih. ABRI-nya juga banyak angkatan. Ada angkatan laut, ada angkatan darat, ada angkatan udara, ada pasukan khusus, ada Kostrad, ada macam-macam yang terlatih. Yang diakui keahliannya oleh tentara-tentara di dunia. Lalu TNI Polri ini dihina oleh orang. Apa kita akan biarkan? Lah TNI Polri mah kuat, nggak perlu kita bela, nggak perlu kita tolong. Masa dihina oleh 1-2 orang aja kita ngamuk? Apa begitu? Enggak begitu, betul. TNI Polri itu kuat, persenjataannya juga canggih sekarang mah. Personalnya banyak, terlatih. Dihina oleh 1-2 orang gak akan ambruk. Tapi loyalitas kita loh kepada negara, loyalitas kita loh kepada TNI Polri yang mengakibatkan kita tersungging, kita tersinggung, marah, lalu bertindak kepada para penghina itu. Kan gitu ya? Jadi wajib menolong Allah dalam arti menolong agamanya dalam bentuk apa?
membela agama ini dari upaya orang yang akan menghancurkannya. Kalau menghancurkannya secara lisan dengan mengacak-acak pemahaman agama semau mereka, kita bantah secara ilmiah. Kalau umpamanya bentuk upaya mau menghancurkan agama ini dengan menghancurkan tempat-tempat ibadahnya, masjidnya, syiarnya umpamanya, seperti yang terjadi di India. Wanita yang berjilbab, wah, dicopotin secara paksa, dihina, dibanjur, dilempari gitu kan. Kita bukan sekedar membela pribadi akhwat yang berjilbabnya saja. Tapi yang lebih penting, syariat Islam yang diamalkan oleh wanita-wanita tersebut. Ini bentuk dari menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wajib membela agama Allah sebagai salah satu bentuk nasihat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya agama adalah kuyud, bahasa kitanya belenggu. Tapi dalam arti yang positif. Kita dibatasi oleh aturan agama demi keselamatan kita. Kebaikan kita. Sebab bila seseorang tidak dibatasi oleh batasan yang Allah tetapkan, dia akan masuk kepada belenggu syaitan laknatullahi alaih. Pada hakikatnya setiap orang terbelenggu dengan ideologi dan agamanya masing-masing. Hatta ateis. Ateis punya aturan yang diberlakukan sebagai prinsip dalam hidup mereka. Ya, itu belenggu bagi dirinya. Minimal itulah belenggu syaitan laknatullahi alaih. Belenggu selain dari Allah, quyud, itu membinasakan, merugikan, menghancurkan dunia akhirat. Tapi batasan yang Allah turunkan sebagai prinsip hidup dalam diri kita itu menyelamatkan. Oleh karena itulah maka wajib membela agama Allah semampu yang kita bisa sebagai salah satu bentuk dari kebaikan yang kita lakukan kepada Allah demi kebaikan kita, dan itu adalah nasihat kita kepada Allah. Salah satu di antara bentuk nasihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang ketiga. Yang keempat, wa minan nasihati lillahi azza wa jalla ayyakuna batan dinallahi fi ibadillah lianna hadha maqam ar-rusul kullihim fahum du'atun ila Allah yad'una an-nasa ila Allah azza wa jalla. Di antara bentuk nasihat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menyebarkan agama Allah. Karena ini adalah fungsi dari seluruh Rasul. Mereka mengajak manusia kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana firman Allah dalam banyak ayat, di antaranya surah An-Nahl 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallah wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah.
Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Rasul ini menyerukan sembahlah Allah oleh kalian dan jauhi taghut. Di antara mereka ada orang yang memperoleh hidayah dari Allah melalui dakwah tersebut. Dan di antara mereka ada juga yang telah Allah tetapkan kesesatan atas dirinya. Ikhwah, lihat. Memberi hidayah itu bukan urusan kita, urusan Allah. Yang menjadi kewajiban kita sampaikan. Ada orang yang melalui penjelasan kita dapat hidayah, ada orang yang melalui penjelasan kita tetap sesat bahkan benci kepada dakwah yang kita sampaikan. Kenapa? Allah yang memilih siapa orang-orang yang layak dapat hidayah dengan dakwah ini, siapa orang-orang yang akan tetap benci kepada dakwah ini walaupun sudah sampai dakwah terbaik kepada dia. Apa yang menjadi penyebab kenapa ini diberi hidayah, kenapa itu tetap dibiarkan sesat? Ingat, hidayah dan kesesatan dua-duanya balasan dari Allah kepada orang tersebut. Kenapa orang itu diberi hidayah setelah mendengar kajian, dakwah, ceramah, wejangan? Kenapa Allah beri hidayah? Itu balasan atas kebaikan dia sebelumnya. Mungkin dia berbuat baik berupa infak sedekah, berupa membantu orang tuanya di rumah sampai orang tuanya ridho dan senang. Atau umpamanya dia berbuat baik kepada tetangganya, menolong orang lain. Itu kebaikan, Allah akan balas. Salah satunya dengan hidayah. Tiba-tiba saja ke HP-nya masuk pengumuman ada kajian di masjid anu, materinya anu, ustadznya anu, ujug-ujug jorojoy. Jorojoy nggak ada terjemahannya. Bahasa Sunda. Tiba-tiba, ujug-ujug tuh tiba-tiba muncul keinginan, mau hadir . Kebetulan gak ada kesibukan, sehat, kendaraan ada, uang ada untuk beli bensinnya. Akhirnya datang. Itu hidayah dari Allah. Dan begitu duduk, Allah jadikan pikirannya itu fresh, konsentrasi, fokus, nyerap, masuk ke dalam hati, memberi motivasi. Pulang ke rumah jadi lebih baik. Ambil mushaf baca. Pas sebelum azan ke masjid. Tadinya hanya fardu aja, sekarang yang sunnah pun dilakukan. Terinspirasi, termotivasi oleh ceramah tadi. Itu hidayah dari Allah sebagai balasan atas kebaikan sebelumnya. Yang lain ada yang disesatkan oleh Allah. Datang BC, Ustaz nage butut, umpamanya. Terlalu jauh, harorea, males, materinya kurang menarik. Enggak diberi hidayah. Atau disamper paksa, ayolah antar saya oleh temennya. Terpaksa ikut. Sampai di sana ngotak-ngatik, browsing, enggak didengar. Sekali didengar, Ustaz. Kayak udah pernah ke surga, ke neraka aja. Kayak jadi asisten Allah saja. Kayak macam-macam. Tidak diberi hidayah, tapi diberi kebencian. Kenapa? Balasan. Balasan atas apa? Balasan atas mungkin sebelumnya dia melakukan dosa-dosa. Baik dosa melalaikan kewajiban atau dosa melanggar larangan. Mungkin dia terlalu sering membuka
tayangan-tayangan yang sifatnya maksiat, membuka lagu, membuka tarian-tarian, membuka hal-hal yang sifatnya menghibur tapi mematikan hati. Allah tutup hatinya. Allah enggak beri hidayah. Allah tetapkan kesesatan atas dirinya. Dan inilah yang dimaksud may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa orang yang diberi hidayah oleh Allah, tak ada orang yang bisa menyesatkannya. Siapa yang disesatkan oleh Allah, orang sesat karena disesatkan oleh Allah. Wa may yudlil itu siapa yang disesatkan oleh Allah. Bukan sesat sendiri, bukan. Allah yang menyesatkan. Fala hadiyalah, maka tak ada seorang pun yang bisa memberi hidayah. Diceramahi, disampaikan ayat mental. Kenapa Allah menyesatkan dia? Balasan atas dosa-dosa sebelumnya. Ini yang dimaksud oleh Allah, faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Di antara orang yang didakwahi ada yang Allah beri hidayah, di antara orang yang didakwahi ada orang tetap di atas kesesatannya. Nah, ini dakwah. Dakwah termasuk di antara bentuk nasihat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi bentuk-bentuk nasihat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya agama ini nasihat bagi Allah, maknanya adalah agama ini adalah upaya kita dalam melakukan sebanyak mungkin kebaikan kepada Allah untuk kebaikan kita sendiri. Bentuknya sangat banyak kalau dirinci, bisa puluhan atau bahkan ratusan. Intinya setiap perbuatan baik yang Allah sukai, yang Allah ridai, itu merupakan nasihat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah poin pertama, bahwa agama ini nasihat bagi Allah. Poin kedua, wali kitabih. Agama ini juga nasihat bagi kitabnya. Percuma kita memberi nasihat kepada Allah dalam bentuk-bentuk yang tadi dijelaskan, kalau poin kedua ini kita tidak lakukan, tidak memberi nasihat kepada kitab. Apa makna memberi nasihat kepada kitab, dan kitab apa saja? Apa hanya Quran? Berkata Syekh Al-Utsaimin, wa li kitabih yani aidan min ad-din an-nasiha li kitabillah azza wa jalla. وهذا يشمل كتاب الله الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم والذي أنزل من قبل والنصيحة لهذه الكتب بتصديق أخبارها أي ما أخبرت به يجب أن نصدقه. Agama adalah nasihat bagi kitab, mencakup seluruh kitab. Ya, kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW berupa Quran. Ya, kitab yang diturunkan kepada Nabi sebelumnya, Zabur, Taurat, Injil. Dan nasihat kepada kitab-kitab ini dengan cara mengimani, membenarkannya. Artinya membenarkan seluruh isi dari kitab itu, bahwa semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Adapun kitab Al-Quran jelas. Karena alhamdulillah Al-Quran dinukil secara mutawatir sejak zaman Nabi SAW sampai sekarang,
sampai hari kiamat nanti di akhir zaman dibaca oleh semua orang, kecil ataupun besar, laki ataupun perempuan, yang soleh ataupun yang durhaka. Ada yang durhaka tapi baca Al-Quran? Ada. Maka ini semuanya original. Tak ada perubahan sejak zaman Nabi sampai zaman sekarang. Dimanapun Quran dibaca oleh orang Indonesia, oleh orang Arab, oleh orang Amerika, oleh orang Australia, lafadznya nggak ada yang berbeda. Semuanya sama. Kita pergi ke mana saja, ke negara mana saja di belahan dunia ini, kita bermakmum kepada imam yang ada di sana, sholat maghrib, isya, subuh, jumatan yang dizaharkan. Fatihahnya sama apa beda? Sama semuanya. Gening imam di masjid saya mah beda bacaan Fatihahna, berarti salah bacana eta mah. Bukan karena berbeda. Salah, teu bisaeun. Tapi kalau benar pasti sama. Coba antum buka YouTube. Setel surat apa saja yang dibaca oleh imam manapun di seluruh dunia. Surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, Al-Fatihahnya, ayat kursinya, sama lafadznya, sama, nggak ada perbedaan. Allah jaga, Allah pelihara. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan Al-Quran. Kami juga akan menjaga dari perubahan. Tidak akan ada perubahan. Kalau ada upaya yang merubah, cepat ketahuan. Itu Al-Quranul Karim. Adapun kitab selain Al-Quran sudah mengalami perubahan, penambahan, pengurangan. Dan ada sebagian isi kitab zaman dahulu yang sudah tidak diberlakukan di zaman Nabi Muhammad SAW. Disebutnya dimansukh. Maka wajib kita memberi nasihat kepada Al-Quran. Seperti yang dijelaskan tadi, yang dimaksud nasihat adalah memberikan kebaikan kepada Al-Quran. Itu sama dengan menolong agama Allah. Karena agama Allah itu Quran sumbernya. Bagaimana cara memberi nasihat kepada Al-Quran? Ada 7 poin. Pertama, meyakini kebenarannya. Semua isi Al-Quran benar. Mau masuk akal, mau tidak, mau realistis, mau tidak, itu pasti benar. Ada gitu isi ayat Al-Quran yang tidak masuk akal? Banyak. Tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka. Di akhirat nanti mulut ditutup, gak bisa ngomong, yang bisa ngomong tangan, kaki, kulit, daging, tulang. Masuk akal gak? Gak masuk akal. Tapi wajib yakini, percaya, benar itu kelak terjadi. Jadi pertama meyakini kebenarannya. Kedua, mempelajari 2 hal dari Al-Quran. Pertama cara bacanya, kedua tafsirannya. Jangan sampai seorang muslim gak bisa baca Quran atau bisa tapi gak benar tajwidnya, makhrajnya gak benar. Memalukan. Tidak loyal kepada Quran, tidak memberi nasihat kepada Quran, tidak melakukan kebaikan kepada Quran. Belajar tahsin ikhwah. Bila perlu ikut halaqah tahsinul Quran. Jadi yang kedua ini pelajari 2 hal. Cara baca yang benar juga tafsirannya. Tafsirannya yang paling utama ikuti kajian tafsir Quran.
Boleh membaca buku tarjamahnya, boleh asal tetap mengikuti kajian tafsir Quran. Sebagai pembantu saja, yang pokoknya adalah belajar secara langsung ke orang yang ahli tentang hal tersebut. Jadi yang kedua, pelajari cara bacanya dan maknanya, tafsirannya. Ini bentuk nasihat yang kedua kepada Al-Quran. Ketiga, membaca secara musalsal. Musalsal itu rutin terus. Dari Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah terus sampai An-Nas. Sampai selesai balik lagi. Terus ada alokasi waktu khusus untuk itu setiap hari. Bila perlu ditarget sehari 1 juz. Kalau serius sehari sejuz itu enteng. Kalau serius, kalau kita baca secara rileks, maksimal sejam 1 juz. Bisa kurang dari itu. Nggak perlu sekali baca 5 kali sebelum sholat, setelah sholat 5 menit sebelum sholat, 5 menit setelah sholat 10 menit. Atau 6 menit 12 menit sekali sholat. 5 kali sholat 1 jam itu sudah 1 juz. Nggak perlu banyak waktu. Sisihkan 5 menit sebelum sholat, 5 menit setelah sholat atau 10 menit terserahlah. Kali 5 udah 1 juz itu. Yang menyita banyak waktu. Asal rutin terus. Itu yang pertama. Yang kedua, hafalkan. Ada alokasi waktu khusus untuk menambah hafalan dan memurojaah hafalan. Memurojaah hafalan itu mengulang-ulang surat yang sudah kita hafal. Kemudian, nah efeknya apa? Kalau 3 poin ini, pertama memahami tafsirnya, kedua membaca secara rutin, ketiga menghafal. 3 ini saja efeknya sudah luar biasa kepada hati, pikiran, jiwa kita. Berefek ke kekhusyuan kita dalam sholat. Berefek kepada perilaku kita. Karena efek dari memperlakukan Al-Quran dengan 3 perlakuan tadi. Membacanya, menghafalkannya, dan mempelajari isinya. Masya Allah. Rasakan sensasinya nanti. Terpelihara indera kita. Malu terjaga oleh perlakuan kita kepada Al-Quran seperti tadi. Jadi yang pertama meyakini kebenarannya, kedua pelajari cara membaca dan tafsirannya, ketiga baca secara rutin minimal sehari sejuz, sebulan tamat, keempatnya hafalkan. Ingat, salah satu media yang paling pas dan bagus untuk memelihara hafalan dalam tahajud. Gak bisa kita baca dalam salat fardu. Kalau kita jadi makmum gak bisa semau kita jadi imam juga gak bisa panjang-panjang. Tapi dalam tahajud bebas sepanjang apapun karena hanya kita sendirian. Begitu sudah hafal surat baru, ingin segera dibaca nih dalam tahajud nanti malam. Gak sabar ingin nanti malam, ingin segera. Begitu bangun semangat, saya membaca surat baru. Biasa segala sesuatu yang baru itu ngangeninnya. Sok apapun itu. HP baru, dan dikekewek wae tuh. Yang baru yang lama gak dikekewek wae. Motor dilap, ditatap, diusap. Baru nih. Baru DP.
Mobil juga begitu. Pengantin baru coba lengket terus itu kayak perangkok. Surat juga begitu tuh. Ingin segera dihafal. Ingin segera dibaca dalam tahajud. Memberi motivasi. Itu bentuk keempat dari nasihat kita kepada Al-Quran adalah menghafal. Menghafalkannya. Kelima, ajarkan. Ajarkan Al-Quran ini ke sebanyak mungkin orang. Baik tata cara bacanya, tajwid makhrajnya kalau kita sudah layak mengajar. Ataupun tafsirannya kalau kita bisa. Minimal mengajarkan Iqra gitu ya ke anak TK. Luar biasa itu. Jariyah itu. Anak yang tadinya nggak bisa baca Quran jadi bisa baca Quran. Setiap dia baca Al-Quran dia dapat pahala. Kita juga kebagian pahala. Karena kita yang mengajarkan dia. Begitu terus. Sampai kita mati pahalanya nyusul terus ke alam kubur kita. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Terus begitu. Jadi ajarkan. Setiap kita mengajarkan Quran, kita akan menjadi sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Itulah yang kelima. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Keenam. Nah ini inti dan maksud utama dari diturunkannya Al-Quran. Tanpa ini bahaya kita. Keenam adalah mengamalkannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, menerapkannya dalam keseharian kita. Poin terakhir ketujuh, terakhir maksudnya yang nasihat kita kepada Al-Quran adalah membela, menolong dari upaya orang-orang yang akan merubahnya, menghinakannya, merendahkannya, kita bela, kita tolong. Inilah 7 poin nasihat kita kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah 2 poin nih dari hadis ini. Agama adalah nasihat kepada Allah, nasihat kepada kitab. Poin ketiga, keempat, kelima mungkin di pertemuan yang akan datang ya. Karena waktu yang kita miliki sudah melebihi dari alokasi waktu yang disediakan. Sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu ada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin wa iyyakum. Ustaz, insya Allah sebentar lagi anak akan segera menikah. Semoga Allah mudahkan ya. Nasihat apa yang akan menjadi pegangan anak nanti pada saat berumah tangga? Anak ingin menjadi istri solihah yang taat kepada suami. Ini akhwat. Dan jika ada masalah dalam rumah tangga, nasihat apa yang harus anak pegang? Ustaz tolong doakan anak semoga anak menjadi istri solihah. Amin. Ya, semoga pernikahannya lancar, Allah mudahkan.
Semoga rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga akhwat yang bertanya ini menjadi istri yang solihah. Dan semoga suaminya menjadi suami yang soleh, yang mampu menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Semoga dari rumah tangga akhwat yang nanya ini lahir anak-anak turunan cucu-cucu yang soleh dan solihah juga. Ada kemarin yang memposting di grup, lalu postingan itu bagus, saya posting di status WA saya. Yang berteman dengan saya pasti bisa lihat postingan. Salah satu doa wanita soleh begini, saya baca ya. Saya bacakan. Saya nggak tahu siapa yang menulis ini, tapi menggelitik banget. Berkata wanita solihah. Antum jangan tertawa nanti ya. Berkata wanita solihah, aku berharap suamiku punya 3 istri lagi. Sehingga 1 hariku untuk suamiku dan 3 hariku fokus untuk ibadah kepada Robku saat dia ke istrinya yang lain. Bagus enggak? Bagus untuk laki-laki ya. Tapi untuk wanita sangat bagus. Afwan mau izin bertanya, bagaimana dengan status anak zina? Apakah semua doanya untuk orang tua biologis atau zikirnya untuk kebaikan orang tua biologis dapat diterima oleh Allah? Apakah status anak zina yang memberi sedekah untuk orang tuanya juga dapat membantu orang tuanya yang sudah meninggal? Orang tuanya itu sudah tobat. Afan pertanyaannya terlalu panjang. Tulisannya benar tapi saya singkat. Jadi saya hanya menuliskan pertanyaan, membacakan pertanyaan inti. Kalau dulu seseorang berzinah lalu hamil lalu punya anak. Lalu si ibunya ini sudah taubat dari hal itu. Dengan taubatan nasuha, mendidik anaknya secara benar, sehingga menjadi anak yang soleh atau solihah. Bisakah anak zina menjadi soleh dan solihah? Bisa. Karena anaknya tidak salah. Siapa yang salah? Orang tuanya. Nah, dididik oleh ibunya. Jadi soleh. Jangankan oleh ibu biologisnya. Seandainya anak itu dididik oleh orang lain. Ngaji di masjid, dididik oleh ustadz yang ada di masjid itu. Maka pahala dari amal soleh yang dilakukan oleh anak itu sampai ke ustadznya. Padahal nggak ada hubungan apa-apa. Selain guru dengan murid. Tapi gurunya punya andil besar dalam kesolehan anak itu. Lalu anaknya mendoakan gurunya. Doa kebaikan. Selama hidup doa kebaikan. Setelah matinya sampai. Apalagi ini ibunya yang mengandungnya. Yang melahirkannya, yang menyusuinya lalu diurus, dibiayai, dididik. Sampai anaknya menjadi anak yang soleh atau solihah, iya pahalanya dapat. Dia sudah bertobat dari perbuatan zinahnya, pahalanya tetap dapat.
Dan apabila si anak mendoakannya sampai insya Allah. Bila kelak anaknya itu kemudian bersedekah atas nama ibunya yang sudah mati sampai insya Allah ya. Karena itu hasil didikan dari si ibunya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, mana yang harus didahulukan, zikir apa sholawat? Tidak harus dibenturkan, kita bisa lakukan dua-duanya. Zikir, seling sholawat, diselingi sholawat. Dua-duanya bagus. Ya. Mana yang lebih utama, zikir apa sholawat? Yang lebih utama zikir. Kenapa? Karena zikir itu menunaikan hak Allah. Adapun sholawat bagian dari doa. Baik doa untuk kita ataupun untuk orang lain. Salawat berdoa untuk Nabi Muhammad SAW. Doa itu memberi, doa itu meminta, zikir itu memberi. Zikir itu menunaikan hak Allah, doa itu meminta hak kita. Mana yang lebih utama? Memberi lebih utama daripada meminta. Berzikir lebih utama daripada berdoa. Itu kalau ditanya mana yang lebih utama, ya berzikir. Tapi kita bisa lakukan dua-duanya. Jadi sebelum berdoa berzikir terlebih dahulu, sholawat terlebih dahulu. Berzikir dan bersolawat sebelum doa termasuk penyebab, salah satu penyebab dikabulkannya doa tersebut oleh Allah Azza wa Jalla ya. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana menasihati teman-teman yang katanya penuntut ilmu, ngaji sunnah bertahun-tahun tapi malas dan enggan belajar memperbaiki bacaan Quran, belajar tahsin atau menghafal Quran? Gimana lagi? Itu faktor hidayah. Ya semaksimal yang kita bisa. Selebihnya apakah orang itu ringan, mudah untuk melangkah ke halaqah tahsin atau berat? Itu faktor hidayah. Kalau dia kesehariannya hanya bermaksiat, hanya nonton, hanya dengar lagu, hanya dengar nyanyian, dijamin berat hadir ke tahsin. Hanya lihat drakor, hanya lihat sinetron. Sinetron itu tak berujung, tak berpangkal, selama laku dibuat serinya sampai ribuan episode bisa, selama peminatnya masih tinggi, iya. Dikarang we kumaha ngarah seru. Kalau itu ditonton terus, dijamin berat. Anda lihat mushaf, buka, berat. Gak ada hidayah. Sekali lagi, hidayah balasan atas perbuatan baik kita. Kalau kita berat melakukan ibadah, itu juga balasan atas kesalahan dan dosa kita. Mungkin rutinitas kita ini yang penuh dengan kelalaian. Itu yang membuat berat. Walaupun ayat, hadis, anjuran, ajakan disampaikan, ayo perbaiki baca Quran, belajar tahsin. Kalau hati kotor karena dosa dan kemaksiatan, karena rutinitas yang lago, yang lalai, yang buruk, berat untuk melakukan ibadah. Jiwa dengan fisik ini tidak berbeda jauh. Coba gini. Orang yang sehari-harinya tiduran, ngemil, makan, gitu ya, diajak olahraga. Darure amat tuh. Dipaksa, suruh lari, baru jogging 2-3 langkah,
ngos-ngosan, nggak bisa dipaksa pingsan dia. Jantungnya nggak kuat, ototnya nggak kuat, nafasnya nggak kuat, terlebih mentalnya juga nggak kuat. Dipaksa pingsan dia. Itu harus bertahap. Yang kayak begitu perbaiki pola hidup, pola makan, olahraganya bertahap. Jalan dulu. Setelah jalan sekian ribu meter gitu, sekian kilo enteng. Pertama pasti berat. Setelah enteng baru nanti jogging. Setelah ringan baru nanti maraton. Setelah maraton enteng baru sprint. Setelah sprint enteng silakan salto, loncat. Gitu ya. Tak terasa langsing gitu. Tadi mah gemrot. Jadi sinergi antara mengatur pola hidup, pola makan, olahraga itu baru. Ini juga begitu sama. Jiwa berat untuk ibadah. Karena beban jiwa itu terlalu berat oleh dosa. Kurangi dosa. Terus nikreh tur ngeureuyeun melakukan ibadah sedikit demi sedikit. Bertahap. Harus rutin. Harus terus menerus ya. Demikian. Wallahu a'lam. Apakah di pelaksanaan sholat sunnah rawatib setelah membaca surah Fatihah harus membaca surah-surah pendek? Kalau wajib tidak. Yang rukunnya Fatihah. Kalau seseorang setelah membaca Fatihah langsung ruku, baik sholat fardu ataupun sholat sunat, sah. Tapi tidak afdal. Yang paling afdal setelah membaca Fatihah membaca surah. Membaca surah, baik dalam surat rawatib atau dalam sholat wajib, hukumnya sunnah. Tapi upayakan untuk dibaca ya. Salah satu bentuk nasihat kepada Allah adalah berzikir. Bagaimana hukumnya berzikir setelah sholat fardu? Dimulai dengan bacaan takbir 3 kali, kemudian baca astagfirullah 7 kali dan seterusnya. Zikir ba'da sholat termasuk ibadah ta'abbudi. Ibadah yang tauqifi. Tauqifi artinya baku, dari sononya sudah ditentukan. Lafadznya, jumlahnya. Jadi setelah beres salam, istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Terus dengan zikir-zikir seterusnya. Terus tasbih boleh 33 kali, boleh 25 kali, boleh 11, boleh 10. Semua itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Terus hamdalah, tahmid, terus takbir. Semuanya boleh 33, 25, 11 atau 10. Terus ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Terus baca ayat kursi. Terus baca qulhu al-falaq an-nas sekali-sekali, kecuali ba'da maghrib, ba'da subuh 3 kali. Setelah itu berdoa. Itu yang baku, yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita ingin peroleh pahala sunnah berzikir pada sholat, pertama lakukan sesuai dengan urutan zikir yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana yang lebih utama, mendahulukan amal baik atau sedekah atau bayar hutang? Sedangkan untuk bayar hutang uang kita belum cukup. Bayar hutang wajib, sedekah hukumnya sunnah. Bayar hutang boleh dipaksa. Sedekah tidak boleh dipaksa. Memaksa orang untuk melakukan amalan sunnah haram, tidak boleh.
wajib saum kemis Senin Kamis, kalau enggak dihukum, enggak boleh. Berarti mewajibkan orang untuk mengamalkan amalan sunnah. Allah dan Rasulnya aja tidak mewajibkan, kenapa kita mewajibkan? Sedekah adalah sunnah, tidak boleh dipaksa. Tidak boleh mana dompetnya keluarin sini ambil, mana cincinnya copot, enggak boleh. Itu rampok. Nah, bayar hutang wajib. Bayar hutang dulu. Sekarang kalau bayar hutang belum cukup gimana? Cicil dengan uang untuk sedekah itu. Bisa disimpan dulu, nanti kalau mencukupi dibayar, bisa saya ada uang lebih. Cicil ke yang berhutang, ke yang ngasih hutang. Itu lebih utama. Ustadz mohon nasihat agar bisa menasihati, mengingatkan orang dengan lemah lembut. Lemah lembut menjadi salah satu pilar dakwah. Berdasarkan nas Quran dan sunnah. Allah menyatakan dalam Al-Quran. Salah satunya diantaranya surah Ali Imran. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Karena sebab rahmat Allah kepada kamu, kamu bersikap lemah lembut kepada mereka dalam berdakwah. Kalau kamu bersikap kasar dan keras, niscaya mereka lari menjauhi kamu. Ayat ini mengisyaratkan wajibnya dakwah dengan lemah lembut. Kedua, kelemah lembutan salah satu wujud rahmat Allah kepada si da'i. Fabima rahmati minallah lintalahum. Karena rahmat Allah kepada kamu, kamu bersikap lemah lembut. Oleh karena itu, dakwah, mendidik, bermuamalah yang disertai dengan kelemah lembutan pasti baik. Kalau tidak ada kelemah lembutan pasti buruk. Ar-rifqa, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Tidaklah kelemah lembutan terdapat dalam sesuatu kecuali sesuatu itu akan menjadi baik dan indah. Apapun dakwah dengan kelemah lembutan baik dan indah. Mendidik begitu, bermuamalah, bertetangga juga begitu. Dan tidaklah tercabut kelemah lembutan ini dari sesuatu kecuali akan memperburuk sesuatu tersebut. Atau umpama kalau ada orang tukang sayur lewat di depan rumah ibu-ibu, oleh ibu-ibu dipanggil. Nanya, nawar sambil tidak lemah lembut, tidak kasar. Mang, berhenti atuh, saya mau belanja nih. Noyod we. Terus. Mau belanja apa, Bu? Otak ada nggak? Punya otak nggak? Sambil membentak, sambil melotot. Si emang gimana? Ibu teh mau belanja, mau ngajak gelut. Akan buruk itu muamalah. Bisa-bisa nggak jadi, bisa-bisa berantem. Apalagi dakwah, apalagi mendidik ya. Jadi wajib menerapkan kelemah lembutan sebagai salah satu di antara pilar dakwah. Orang yang kasar, orang yang dari hatinya dicabut rahmat Allah. Terakhir, saya mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Apabila kita menolong saudara kandung dalam kesulitan, tapi menjadi malas bekerja, menjadi kebiasaan meminta
Bagaimana cara mendidiknya dan memberitahunya. Kalau dinasihati, posisi anak sebagai adik perempuan, walaupun anak bekerja, apakah anak wajib menolong terus menerus? Taib, barakallahu fiik. Kalau menolong itu hukumnya sunnah. Tapi menciptakan kemaslahatan hukumnya wajib. Kalau yang sunnah dilakukan mengakibatkan tidak adanya maslahat bahkan madarat, maka tidak boleh. Ini kaidah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dikutip dinukil oleh para ulama di antara Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, termasuk memberi maaf. Memberi maaf hukumnya sunnah. Tapi menciptakan maslahat wajib. Kalau memberi maaf tidak maslahat, jangan memberi maaf. Tuntut dia. Contoh umpamanya orang zalim ke kita. Kita maafkan tambah zalim. Dimaafkan itu tambah calutak, tambah berani. Maka jangan memberi maaf karena tidak maslahat, tuntut dia ke muka hakim. Biar jerak, biar dihukum. Kalau ada anak muda ugal-ugalan, ceker nabrak mobil kita. Jangan dimaafkan, udah ini musibah. Nanti dia berbuat begitu-gitu lagi ke orang lain. Saya sering nabrak tapi gak ada yang nuntut. Akhirnya dia ugal-ugalan terus. Tuntut dia, ganti laporkan ke polisi. Dengan cara seperti itu dia akan kapok, akan jerak, akan berubah. Maslahat. Jadi menolong, memberi maaf, termasuk memberi itu sunnah, tapi meraih kemaslahatan hukumnya wajib. Kalau memberi pertolongan tidak maslahat alias menimbulkan madarat, maka tidak boleh. Ya. Itu saja intinya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita nanti berjumpa kembali melanjutkan kajian tentang nasihat ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.